Hai hai, dengan aku di sini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di ruang jeda, tempat aku berbicara pelan tanpa harus menjelaskan apapun. Kalau kamu ada di sini, mungkin kamu juga sedang butuh sedikit ruang untuk jujur pada diri sendiri. Podcast ini berjudul Rumah Setelah Aku Pergi Terlalu Jauh. Ada masa ketika aku yakin bahwa pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku sendiri. Karena rumah terasa seperti ruang yang terlalu padat oleh suara, emosi, dan tuntutan yang tidak pernah benar-benar menungguku siap. Sehingga jarak tampak seperti sesuatu yang menjanjikan, tenang, ringan, dan memberi ruang untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Aku berangkat dengan keyakinan itu, membawa tubuh yang sudah terbiasa hidup di tengah kebisingan, tanpa pernah menyadari bahwa suara-suara itulah yang diam-diam membentuk ritme hidupku. Suara pintu dibuka pagi-pagi, langkah kaki yang tergesa, sendok yang beradu dengan piring, percakapan yang kadang berubah menjadi perdebatan dan pertengkaran kecil yang selalu diakhiri dengan esok hari yang tetap berjalan seperti biasa. Dulu aku menganggap semua itu melelahkan, sesuatu yang ingin kuhentikan, sesuatu yang membuatku ingin memiliki kamar sendiri, meja makan sendiri, hidup yang tidak perlu dibagi dengan siapapun, seolah kebersamaan adalah beban yang harus dilepaskan agar aku bisa tumbuh menjadi diriku sendiri. Sekarang, aku hidup di tempat yang jauh, dengan kamar yang rapi dan pintu yang selalu bisa kukunci, dengan jadwal yang sepenuhnya milikku, dengan kebebasan yang dulu kuanggap sebagai tujuan, dan anehnya, justru di ruang yang tertata inilah, aku sering kehilangan arah. Karena tidak ada satu pun suara yang menahanku ketika pikiranku berjalan terlalu jauh. Aku tidur sendirian, di tempat tidur yang tidak perlu kubagi, dan tidak ada lagi keluhan tentang lampu yang belum dimatikan atau selimut yang tertarik ke satu sisi. Tidak ada gerakan kecil dari tubuh lain yang mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian di ruangan itu. Hanya keheningan yang begitu sempurna sampai kadang terasa asing, seolah aku sedang tinggal di tempat yang terlalu sopan untuk kehidupanku yang sebenarnya. Aku makan tanpa menunggu siapapun, tanpa percakapan ringan yang tidak penting tapi membuat waktu terasa penuh, tanpa suara yang mengingatkan bahwa makanan ini harus dihabiskan atau bahwa hari ini aku terlalu lebih kurus dari kemarin. Dan seringkali aku baru sadar bahwa aku sudah selesai makan ketika piring di depanku kosong, tanpa satupun momen yang benar-benar tertinggal di ingatan. Di rumah dulu, ada banyak hal yang ingin kuhindari, termasuk pertengkaran orang tuaku yang membuat udara terasa berat, suara-suara yang saling meninggi, dan ketegangan yang membuatku memilih diam. Tapi sekarang, aku mengerti bahwa bahkan di tengah ketidaksempurnaan itu, selalu ada kepastian bahwa aku tidak sedang menghadapinya sendirian. Bahwa setelah semua kata keras terucap, hidup tetap berjalan dengan kehadiran yang sama. Di tempat ini, tempat aku berdiri sekarang, tidak ada pertengkaran, tidak ada suara, tidak ada yang perlu kudiamkan. Dan justru itulah yang membuat hari-hariku terasa panjang. Karena tidak ada siapapun yang akan menyadari ketika aku pulang dengan kepala penuh dan bahu yang terlalu berat oleh hal-hal yang tidak pernah sempat kuucapkan. Aku belajar menjadi dewasa dengan cara yang sunyi, menyelesaikan masalah tanpa saksi, merapikan luka tanpa penonton, dan menenangkan diri dengan kalimat-kalimat yang harus kuucapkan sendiri. Meskipun seringkali aku sendiri tidak yakin apakah kata-kata itu cukup untuk membuatku bertahan sampai pagi. Ada malam-malam ketika aku duduk lama di lantai kamar, bukan karena sesuatu yang biasa terjadi, melainkan karena terlalu banyak hal kecil yang menumpuk tanpa pernah diberi ruang untuk keluar. Dan di saat-saat seperti itu, aku menyadari bahwa yang paling kurindukan bukanlah tempatnya,
melainkan perasaan memiliki ruang untuk jatuh tanpa harus tetap terlihat kuat. Aku ingin pulang, tetapi bukan dalam arti kembali ke alamat lama atau tidur di kamar yang sama, melainkan pulang ke keadaan di mana aku tidak perlu menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, di mana aku boleh lelah tanpa harus menjelaskan alasannya, dan di mana keberadaanku tidak diukur dari seberapa baik aku mengendalikan hidupku. Namun waktu membuat segalanya berubah, termasuk aku, dan itulah yang membuat keinginan untuk kembali terasa rumit. Karena aku tahu bahwa aku tidak lagi datang sebagai anak yang sama, melainkan sebagai seseorang yang membawa terlalu banyak diam, terlalu banyak jarak, dan terlalu banyak hal yang tidak mudah dipahami oleh mereka yang mengenalku sejak aku belum pandai menyembunyikan apapun. Aku menunda pulang bukan karena tidak ingin, melainkan karena aku takut menyadari bahwa tempat yang dulu terasa penuh, kini tidak lagi bisa menampung seluruh bagian diriku yang telah tumbuh dan retak di tempat lain, atau sebaliknya, bahwa akulah yang tidak lagi tahu bagaimana caranya menjadi sederhana di ruang yang pernah mengajarkanku segalanya. Maka aku tinggal di sini, di antara keinginan untuk kembali dan kesadaran bahwa tidak semua perjalanan menyediakan jalan pulang yang utuh. Belajar menerima bahwa beberapa kehilangan tidak terjadi karena perpisahan, melainkan karena pertumbuhan yang tidak bisa dibatalkan. Jika suatu hari aku akhirnya kembali, mungkin yang bisa aku lakukan hanyalah berdiri sejenak, mendengarkan suara yang masih tersisa, dan mengakui dengan jujur bahwa aku pernah pergi dengan harapan menemukan kebebasan tanpa menyadari bahwa yang paling berharga telah lama hidup dalam kebisingan yang dulu ingin kutinggalkan. Aku tetap di sini, namun semuanya telah berbeda karena waktu yang membawaku ke sini, sehingga aku mulai menyadari bahwa jarak tidak hanya memisahkan tubuh dari rumah, tetapi juga mengubah caraku mengingatnya. Karena setiap kenangan yang dulu terasa biasa, kini muncul kembali dengan detail yang terlalu jelas, seolah pikiranku sedang menghukumku dengan menghadirkan ulang hal-hal yang dulu tidak pernah kuanggap penting. Aku mengingat pagi-pagi yang tidak pernah sunyi, ketika seseorang lebih dulu bangun, membuat dapur hidup sebelum matahari benar-benar muncul. Dan aku yang setengah sadar berjalan ke meja makan dengan wajah kusut, merasa terganggu oleh rutinitas yang kini justru terasa seperti sesuatu yang sangat manusiawi. Sesuatu yang tidak pernah lagi kutemukan di tempatku sekarang. Aku mengingat suara televisi yang terlalu keras, obrolan yang saling bertabrakan, dan komentar-komentar kecil yang dulu kuanggap mengganggu. Padahal disitulah aku belajar bahwa hidup tidak selalu rapi, tidak selalu tenang, dan tidak selalu memberi ruang untuk diam, tetapi selalu memberikan kehadiran. Di sini semuanya tenang, terlalu tenang sampai aku sering merasa seperti hidup di sela-sela waktu, menjalani hari tanpa benar-benar meninggalkan jejak apapun, karena tidak ada yang menyadari perubahan kecil dalam diriku. Tidak ada yang tahu kapan aku mulai lebih sering terdiam, kapan aku mulai tertawa seperlunya, dan kapan aku berhenti menceritakan hal-hal yang sebenarnya ingin kubagikan. Aku menjadi seseorang yang terlalu baik-baik saja, dan mungkin itulah bagian yang paling melelahkan, karena tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu diperbaiki, tetapi juga tidak ada yang benar-benar memelukku ketika aku merasa goyah, sehingga semua perasaan itu harus kusiapkan sendiri tempatnya, kusimpan rapi, dan kubawa tidur bersamaku setiap malam. Aku sering berpikir tentang bagaimana rumah dulu menjadi tempat segala emosi bertabrakan tanpa izin. Marah, kecewa, kesal, sayang, semuanya hadir bersamaan, tanpa pernah diminta untuk tertib.
Dan meskipun itu melelahkan, setidaknya aku tahu bahwa aku tidak harus menyaring diriku sendiri agar tetap bisa diterima. Sekarang aku menyaring segalanya, memilih kata, menimbang reaksi, memastikan bahwa aku tidak terlihat terlalu rapuh atau terlalu membutuhkan. Karena di dunia yang kutinggali sekarang, kemandirian adalah sesuatu yang dihargai, dan kelelahan seringkali dianggap sebagai kelemahan yang sebaiknya disembunyikan. Ada saat-saat ketika aku ingin menelpon rumah, bukan untuk mengatakan apapun yang penting, hanya untuk mendengar suara di ujung sana. Tetapi aku selalu menghentikan diriku sendiri, karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang bahkan bagiku sendiri terasa kabur. Dan aku takut. Aku takut suaraku akan berubah sebelum aku sempat menyusun kalimat. Aku takut jika aku bicara terlalu lama, mereka akan tahu bahwa aku tidak sekuat yang selalu kukatakan. Dan entah mengapa, aku merasa bersalah atas ketakutan itu. Seolah aku telah memilih pergi dan karenanya tidak berhak untuk mengeluh tentang apapun yang kutemui di jalan. Aku tumbuh menjadi dewasa dengan cara yang tidak pernah aku pelajari sebelumnya. Menahan rindu tanpa menyebutkannya, menelan kecewa tanpa mencari tempat bersandar, dan menerima kenyataan bahwa tidak semua perasaan perlu diselesaikan. Beberapa hanya perlu dijalani sampai lelah dengan sendirinya. Dan di titik tertentu aku mulai bertanya-tanya, apakah yang ku cari sejak awal benar-benar adalah kebebasan? Atau hanya keinginan untuk merasa cukup jauh agar tidak perlu menghadapi versi diriku yang terlalu mudah terluka ketika berada terlalu dekat dengan orang-orang yang paling mengenalku. Aku tidak menyesal pergi, tetapi aku juga tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak kehilangan apapun. Karena di setiap langkah yang kuambil menjauh, ada bagian kecil dari diriku yang tertinggal di tempat yang dulu terasa terlalu sempit. Padahal justru, disitulah aku pernah belajar bagaimana rasanya menjadi bagian dari sesuatu. Mungkin inilah yang tidak pernah diceritakan tentang tumbuh dewasa. Bahwa kamu akan menemukan dirimu sendiri, tetapi bersamaan dengan itu, kamu juga akan kehilangan kemudahan untuk kembali menjadi siapa dirimu sebelumnya. Dan kehilangan itu tidak selalu datang dengan tangisan besar, melainkan dengan kesunyian yang menetap. Jika suatu hari aku benar-benar pulang, aku tahu aku tidak sedang mencari rumah yang sama. Karena waktu tidak pernah memberi kita kemewahan itu, melainkan mencari pengakuan sesederhana bahwa aku pernah berasal dari sana. Bahwa semua kebisingan, ketidaksempurnaan, dan kekacauan itu telah membentukku menjadi seseorang yang masih berusaha untuk bertahan, meskipun caranya seringkali terasa terlalu sunyi. Dan sampai hari itu tiba, aku akan terus berjalan dengan jarak ini, membawa ingatan yang tidak lagi menyakitkan secara tajam, tetapi cukup berat untuk selalu kurasakan keberadaannya. Sebagai pengingat bahwa ada bagian dari hidupku yang tidak bisa kuulang, hanya bisa kuingat dengan siap. Aku tidak lagi mencari kebebasan yang dulu kubayangkan. Aku hanya berharap suatu hari nanti, dimanapun aku berada, aku bisa merasa tidak perlu menjauh untuk bernafas, tidak perlu pergi untuk merasa utuh, dan tidak perlu kehilangan terlebih dahulu untuk mengerti arti pulang. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau malam ini terasa sedikit lebih sunyi, semoga kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kita mungkin tumbuh dengan cerita yang tidak lengkap, tapi kita tetap berhak menjalani hidup dengan utuh. Aku pamit dari ruang jeda ini. Sampai kita bertemu lagi di cerita berikutnya. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan lupa peluk dirimu sendiri.